Laporan dana kampanye PSI ke KPU disorot karena hanya melaporkan pengeluaran sebesar Rp180.000. Angka ini dinilai tidak logis. Tak hanya soal dana kampanye yang disorot, baliho para caleg yang dipasang secara serampangan kembali menimbulkan korban jiwa. Bagaimana sebenarnya aturan pemasangan alat peraga kampanye? Berikut diskusi bersama Zeki Rahmat. Dana kampanye PSI dikritik setelah hanya melaporkan Rp180.000 ke KPU. Padahal baliho Kaisang dan kader PSI lainnya bertebaran di mana-mana. Hal lain yang juga disorot soal baliho yang dipasang para caleg yang kembali memakan korban. Yang terbaru, baliho caleg di Kebumen, Jawa Tengah roboh membuat pengendara terjatuh dan tewas. Sebenarnya bagaimana aturan pemasangan alat peraga kampanye? Kita diskusi, bahas ini. Laporan awal dana kampanye pemilu dirilis KPU. PDIP melaporkan dana kampanye yang diterima lebih dari Rp183 miliar. Untuk pengeluaran, PDIP juga menjadi yang paling besar dibanding 17 parpol lainnya, yakni sebesar Rp115 miliar. Parpol yang memiliki total penerimaan dana kampanye terkecil adalah Partai Bulan Bintang dengan dana kampanye Rp301 juta dengan jumlah calon anggota legislatif 470 orang. PBB juga melaporkan pengeluaran Rp228 juta. Namun yang paling disorot adalah laporan awal dana kampanye PSI yang melaporkan penerimaan Rp2 miliar dengan pengeluaran hanya Rp180.000. Banyak dikritik membuat PSI buka suara. PSI menyatakan laporan dana pengeluaran ke KPU salah input. Kami kutip pernyataan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep yang menyatakan yang Rp180.000 itu salah input, nanti akan dibenarkan kembali. Pertanyaannya, bagaimana bisa dana kampanye salah input? Menurut pengamat politik, PSI tidak serius dalam membuat laporan dana kampanye. Tentang 180.000 itu ya persis menunjukkan ketidakseriusan PSI ya. Apalagi kalau kita melihat ada pendapat yang berbeda ya mengenai latar belakang pencantuman 100.000 itu. Ya, Ketua PSI menyebut itu salah input, ya. Para yang lainnya menyebut bahwa itu internal. Tapi bagi saya itu menunjukkan ketidakseriusan PSI. Dan saya pikir PSI bukan satu-satunya yang tidak serius dengan laporan awal dana kampanye atau laporan penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye secara keseluruhan. Dari laporan awal dana kampanye yang Rp180.000 itu ya jelas terlihat ketidakseriusan. Saya pikir publik secara terang itu bisa melihat ada problem di situ ya. Kita bisa tahu bagaimana di banyak jalan-jalan raya gitu ya, di perempatan-perempatan kita ketemu bukan hanya baliho yang model-model sederhana gitu ya, tapi bahkan juga pada papan-papan iklan yang berbayar itu kita melihat secara terang ya di banyak kota, bahkan di pedesaan juga ada gitu ya, baliho-baliho baik PSI maupun calegnya PSI yang saya pikir itu juga membutuhkan biaya yang tidak kecil gitu. Bagi saya para penyelenggara ya baik KPU maupun ya harus tegas ya, karena ini bukan hanya menyangkut marwah lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga menyangkut bagaimana suatu partai itu punya pertanggungjawaban terhadap publik dan nantinya akan menjadi calon pemilih. Kok tidak ada transparansi. Sementara KPU menyatakan perbaikan laporan awal dana kampanye akan dilakukan hingga 12 Januari ini. KPU menyatakan masa perbaikan laporan awal dana kampanye sampai 12 Januari dan PSI diinformasikan akan memperbaiki laporan. Selain laporan dana kampanye yang juga banyak dikritisi adalah soal baliho para caleg.
Alat peraga kampanye yang dipasang di pinggir jalan kembali memakan korban. Seorang siswi pelajar tewas saat menghindari baliho yang roboh di jalanan. Seorang siswi di Kebumen, Jawa Tengah tewas tertimpa baliho yang ambruk diterjang angin. Saat melintas, siswi yang tengah berkendara berusaha menghindari baliho yang ambruk namun terjatuh dan berakhir tewas di jalanan. 2 orang yang masih sekolah, kurang lebih usianya masih 17-18 tahun, pulang sekolah menuju ke rumah dari arah timur ke arah barat. Di tengah perjalanan dengan kecepatan sedang, tiba-tiba ada salah satu alat peraga kampanye yang tertiup angin. Memang kondisi di jalan tersebut waktu itu mendung dan juga anginnya lumayan kencang sekali yang mengakibatkan salah satu alat peraga kampanye tertiup atau terbang sehingga mengena atau menimpa di bagian kepala sebelah kiri pengendara tersebut yang mengakibatkan konsentrasi seorang pengendara atau yang di depan terjatuh dan berakibat helm pengendara yang depan lepas dan kepala sebelah kanan jatuh kena cor ataupun aspal yang berakibat meninggal. Aturan pemasangan alat peraga kampanye sebenarnya sudah jelas dibuat oleh KPU. Ada beberapa tempat yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye, dari tempat ibadah, gedung milik pemerintah, rumah sakit, tempat pendidikan, dan fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum dan membahayakan. Pemasangan baliho tentu tidak dilarang, tapi yang harus diingat ada aturan yang harus diikuti. Jangan sampai pemasangan secara serampangan merugikan orang lain, apalagi sampai menimbulkan korban. Saya Zeki Rahmat pamit, terima kasih, sampai jumpa.